Hai semuanya, selamat datang di Eksposisi Injil Markus bersama saya William Akelap. Episode kali ini kita akan membahas penerima atau pembaca pertama kali Injil Markus. Nah, kalau kita perhatikan, ketika kita membaca kisah Yesus di dalam Injil Markus, rasanya kok buru-buru ya narasinya. Nah, ternyata ada alasan mendesak di balik kisah itu. Dan kuncinya ada pada satu pertanyaan, yaitu sebenarnya untuk siapa Injil ini ditulis? Karena beda sekali dengan Injil Matius, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes. Markus ini tidak banyak basa-basi ya, langsung to the point gitu. Penuh dengan peristiwa-peristiwa dan kesannya genting sekali gitu. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Dan jawabannya akan mengubah cara kita untuk memandang seluruh kitab ini. Karena ketika kita tahu siapa pembaca pertamanya, itu ibarat kita menemukan kunci untuk membuka makna yang jauh lebih dalam dari Injil ini. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata semua petunjuk, baik itu dari catatan sejarah maupun tradisi gereja, mengerucut ke satu tempat, yaitu kota Roma. Jadi Injil ini ditulis buat orang-orang Kristen yang tinggal di jantung Kekaisaran Romawi. Dan kalau kita perhatikan di sini, yang pertama dari Alkitab sendiri, di suratnya, Rasul Petrus bilang dia ada di Babylon, dan Babylon itu kode penyebutan untuk kota Roma ya. Dan Markus ada bersama dengan dia di sana. Lalu yang kedua, kesaksian dari para bapak gereja mula-mula, seperti Irenaeus dan juga Clement. Mereka juga kompak bilang Injil ini asalnya dari Roma. Dan kalau kita baca di dalam Injil Markus, ada sebuah petunjuk, dan ketiga-tiganya ini nunjuk ke satu arah yang sama. Kalau pembacanya bukan orang Yahudi, tapi orang-orang di Roma. Petunjuk pertama, Markus sering berhenti di tengah cerita buat menjelaskan tradisi Yahudi. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan kalau pembacanya adalah orang Yahudi juga. Misalnya, dia menjelaskan hal-hal yang buat orang Yahudi itu udah biasa. Kayak aturan cuci tangan, apa itu Paskah, atau kenapa ada hari persiapan sebelum Sabat. Dan ya ini kan sama aja kayak kita ngejelaskan apa itu mudik lebaran ke sesama orang Indonesia, yang nggak perlu gitu kan. Jadi ini bukti kuat kalau pembacanya bukan orang Yahudi. Berikutnya petunjuk kedua, yang ini jauh lebih jelas lagi ya, yaitu Markus itu sendiri sering jadi penerjemah dalam tulisannya. Dia bakal nulis satu frasa dalam bahasa Aram, bahasa yang dipakai Tuhan Yesus sehari-hari, terus langsung ngasih artinya. Nah, kenapa? Ya jelas karena pembacanya nggak ngerti bahasa Aram. Contohnya waktu Yesus ngasih julukan Boanerges ke Yakobus dan juga Yohanes. Nah, supaya pembacanya tidak bingung, maka Markus langsung kasih terjemahannya, yaitu artinya adalah anak-anak guru. Dan di salah satu peristiwa yang paling menyentuh, Markus sengaja mempertahankan suara asli Yesus dalam bahasa Aram, yaitu talitakum. Tapi dia langsung kasih artinya, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Jadi, Markus mengartikan apa yang dia tuliskan, supaya pesannya dimengerti oleh para pendengar. Selanjutnya kalau kita perhatikan, Markus sengaja memasukkan kata-kata bahasa Latin ya, kata-kata dari bahasa Latin gitu. Bahasa para tentara dan juga pejabat Romawi ke dalam Injil yang berbahasa Yunani. Dia pakai kata-kata seperti teritorium, centurio, dan juga kuadran. Dan ya itu adalah bahasa orang Roma pada zaman itu. Dan ini menunjukkan kalau pembacanya adalah orang Kristen yang ada di Roma. Tapi pertanyaan yang jauh lebih besar adalah kenapa mereka dan ada apa di Roma pada waktu itu. Dan jawabannya cukup mengerikan. Coba kita mundur ke tahun 64 Masehi di Roma. Pada waktu itu ada kebakaran besar yang melalap kota. Dan Kaisar Nero yang kejam itu, dia menyalahkan orang-orang Kristen. Lalu seketika itu juga orang Kristen itu artinya adalah buronan negara, jadi musuh publik gitu. Dan di tengah-tengah situasi genting inilah pesan Markus sangat-sangat relevan. Kenapa Injil ini penuh dengan penderitaan dan ajakan pikul salib? Ya karena buat jemaat, itu bukan lagi sekedar kiasan rohani ya. Itu adalah realita pahit yang harus mereka hadapi setiap hari. Mereka tidak cuma butuh kekuatan buat menghadapi aniaya, tapi di tengah semua kekacauan itu, mereka juga butuh kejelasan mengenai
siapa Yesus ini sebenarnya. Dan mereka juga butuh tameng buat melawan ajaran-ajaran sesat yang mulai menyebar pada waktu itu. Terus apa hubungannya dengan kita sekarang? Nah, disinilah Injil Markus jadi sangat luar biasa. Karena begitu kita paham konteksnya, maka kita tahu ini adalah Injil penghiburan untuk siapapun yang lagi dalam krisis. Dan inilah perisai iman yang Markus berikan, sebuah potret mengenai Yesus yang utuh dan seimbang. Yesus adalah 100% Allah yang maha kuasa, dan di saat yang sama, dia juga 100% manusia yang rendah hati dan bahkan menderita. Dan ayat ini bisa dibilang adalah rangkuman dari seluruh Injil Markus. Raja kita adalah seorang pelayan, pemimpin kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan ini adalah pesan yang membalikkan logika dunia ya. Kalau nanti kita baca lagi Injil Markus, coba ingat ini. Ingatlah untuk siapa surat ini pertama kali ditulis. Yaitu untuk orang-orang yang sedang ketakutan dan juga sedang menderita. Dan ini sebuah pengingat bahwa jalan sesulit apapun yang sedang kita lalui, Tuhan kita sudah berjalan di sana lebih dulu.